Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat walafiat. Oke, mata pelajaran matematika hari ini kita akan mempelajari materi tentang logaritma. Nah, materi logaritma ini merupakan salah satu materi baru yang kalian pelajari di kelas 10. Oke. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah diharapkan kalian mampu mengetahui apa itu logaritma dan mampu mengetahui sifat-sifat dari logaritma. Oke, jadi untuk lebih jelasnya, simak video dengan baik. Kita langsung mulai saja ya, materi tentang logaritma. Oke, kita mulai dari definisi dulu. Jadi definisinya di sini adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan atau eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Jadi intinya apa, Bu? Jadi intinya adalah logaritma ini merupakan kebalikan atau inverse dari bentuk pangkat. Oke. Kalau misalnya di sini saya beri bentuk perpangkatan seperti ini, 4 pangkat 3 sama dengan 64. Jadi artinya 64 ini merupakan hasil dari perpangkatan 4 pangkat 3. Gitu ya. Kemudian ketika kita mencari angka 4. 4 ini apanya 64 dan 3? Ayo, ternyata 4 ini kalau kita bisa ubah atau kita cari, 4 ini merupakan akar dari pangkat 3, akar pangkat 3 dari 64, gitu ya. Jadi 64 itu adalah perpangkatan dari 4 pangkat 3. Kemudian kalau 4 itu adalah akar pangkat 3 dari 64. Kemudian kalau misalnya kita mencari angka 3. 3 ini apanya 64 dan 4? Adakah hubungan antara 64 dan 4? Nah, di sini kita akan membutuhkan suatu operasi matematika yang baru yang disebut dengan logaritma. Jadi penulisannya seperti apa? Jadi ketika kita mencari angka 3 di sini, kita ubah menjadi bentuk logaritma. Jadi basis 4 log 64. Kok bisa seperti ini, Bu? Oke, di sini adalah saya jelaskan bentuk perubahannya. Di sini bentuk rumusan perpangkatan yaitu A pangkat B sama dengan C. A di sini sebagai basis bilangan berpangkat atau bilangan pokoknya. Kemudian B di sini merupakan pangkatnya dan C di sini merupakan hasil bilangan berpangkat. Ketika kita ubah menjadi bentuk logaritma, bentuknya seperti basis A log C sama dengan B. A yang di sini merupakan basis logaritma, sedangkan yang di sini merupakan basis bilangan berpangkat ya. Jadi untuk basis yang logaritma dia bentuknya agak ke atas gitu ya. Jadi A ini disebut dengan basis logaritma. Kemudian kalau yang C di sini disebut dengan numerus dan yang B di sini disebut dengan hasil logaritma ya. Jadi posisinya agak berbeda dengan bentuk bilangan berpangkat karena inverse atau kebalikannya gitu. Kemudian untuk syarat basisnya, A-nya di sini harus positif atau lebih dari 0 dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Kemudian untuk syarat numerusnya, di sini C-nya harus positif atau lebih dari 0. Nah, oke, ini adalah definisinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soalnya. Oke, contoh soal yang pertama, nyatakan bentuk-bentuk perpangkatan berikut dalam logaritma. Jadi di sini ada bentuk berpangkat nih. Ada 5 pangkat 2, 2 pangkat 5, 7 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu sama dengan 25, 2 pangkat 5 itu sama dengan 32, dan 7 pangkat 2 itu hasilnya adalah 49. Nah, bentuk-bentuk pangkat ini akan kita ubah menjadi bentuk logaritma. Ingat definisi yang tadi. Perubahan dari bilangan berpangkat menjadi logaritma.
ya. Saya tulis lagi di sini A pangkat B itu sama dengan C. Nah, ini adalah bentuk pangkatnya. Kemudian kalau misalnya kita ubah menjadi bentuk logaritma, bentuknya akan menjadi kita tulis dulu, ini adalah basis bilangan berpangkat, maka di sini menjadi basis logaritma. Dia agak ke atas, A, kemudian log, basis A log, numerusnya adalah si C, kemudian sama dengan hasil logaritmanya adalah si B, yang ini, alias hasil dari bilangan berpangkatnya. Nah, itu ya. Oke, jadi di sini contohnya yang pertama 5 pangkat 2 sama dengan 25. Ketika kita ubah menjadi bentuk logaritma, artinya basis berpangkatnya di sini adalah 5. Maka ketika kita ubah menjadi bentuk logaritma, basisnya menjadi di sini 5. Basis logaritmanya ya, 5. Kemudian log ini L ya. Log numerus di sini posisinya adalah si C. C di sini adalah hasil pangkatnya yaitu 25. Sama dengan bentuk pangkatnya yaitu 2. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Basis 5 log 25 sama dengan 2. Kalau kalian mau cek hasilnya bisa juga kayak gini. 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Benar nggak? Benar ya. Jadi 5 pangkat 2 sama dengan 25. 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? Yaitu 5 pangkat 2. Gitu. Begitupun yang ini. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Kalau misalnya kita ubah menjadi bentuk logaritma menjadi basis 2 log 32 sama dengan 5. Artinya 2 pangkat 5 sama dengan 32. Gitu. Jadi seperti itu alurnya. Ya. Begitupun yang ini. 7 pangkat 2 sama dengan 49. Berarti kalau misalnya kita ubah menjadi bentuk logaritma menjadi basis 7 log ya, basis 7 log 49 sama dengan 2. Kalau kalian buktikan bisa 7 pangkat 2 sama dengan 49 gitu ya. Jadi setelah diubah kalian pun bisa menyocokkan hasilnya sama atau tidak bentuknya. Oke, jadi itu adalah bentuk pangkat ketika kita ubah menjadi bentuk logaritma. Jadi perlu teliti dan perlu hati-hati dan pelan-pelan gitu ya. Tidak perlu buru-buru. Yang penting pasti. Oke, lanjut. Contoh yang kedua. Nyatakan bentuk-bentuk logaritma berikut dalam perpangkatan. Nah, ini kebalikannya. Bentuk logaritma kita ubah jadi pangkat. Nah, di sini ada bentuk logaritma ya. Basis 2 log 16 sama dengan 4. Basis 5 log 625 sama dengan 4. Basis 2 log akar 2 sama dengan setengah. 1/2. Untuk mengubahnya menjadi bentuk pangkat sebenarnya simple. Kayak tadi. Ya, jadi 5 pangkat 2 sama dengan 25. Begitupun yang ini. Berarti ketika kita ubah menjadi bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Gitu ya. Jadi kita tuliskan sini 2 pangkat 4 sama dengan 16. Begitupun yang ini. Basis 5 log 625 sama dengan 4. Kita ubah menjadi bentuk pangkat menjadi 5 pangkat 4 sama dengan 625. Nah, selanjutnya pun yang ini.
Basis 2 log akar 2 sama dengan 1/2. Kalau kita ubah menjadi bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 1/2 sama dengan akar 2. Gitu ya. Nah, tuh 2 pangkat 1/2 sama dengan akar 2. Oke, jadi ini adalah perubahan dari pangkat menjadi logaritma atau dari logaritma menjadi pangkat, itu harus selaras dan serasi ya. Oke, kemudian contoh yang ketiga. Nah, contoh ketiga ini kita disuruh mencari hasil dari logaritma. Di sini yang pertama ada basis 3 log 27. Basis 3 log 27, kemudian basis 6 log 36, kemudian basis 2 log 8, basis 5 log 125, dan basis 3 log 81. Yang pertama, di sini kita mencari hasil dari logaritmanya. Caranya adalah, tadi kan di sini hasil 4 ini merupakan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Berarti kalau misalnya kita ubah kata-katanya menjadi 2 pangkat berapa biar hasilnya 16, yaitu 2 pangkat 4. Maka 4 taruh di sini. Begitupun yang ini berarti. 3 pangkat berapa biar hasilnya 27. Ayo kalau diingat-ingat, 3 pangkat berapa biar hasilnya 27? Hasilnya adalah 3 pangkat 3. Ingat ya, 3 pangkat 3 itu artinya 3 kali 3 kali 3. Gitu ya. Nah, jadi 3 pangkat 3 itu hasilnya adalah 27 gitu. Kemudian sama ini juga. Basis 6 log 36. 6 pangkat berapa biar hasilnya 36? Hasilnya adalah 6 pangkat 2. Nah, gitu ya. 6 pangkat 2 itu hasilnya adalah 36. Contoh yang ketiga, nomor 3 di sini, basis 2 log 8. Berarti 2 pangkat berapa biar hasilnya 8? 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 8. Gitu ya. Kalian bisa buktikan 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Itu hasilnya 8. Kemudian di sini, basis 5 log 125. Sama, 5 pangkat berapa biar hasilnya 125? Hasilnya adalah 5 pangkat 3. Itu ya. 5 pangkat 3 hasilnya adalah 125. Kemudian contoh nomor 5. Basis 3 log 81. Berarti 3 pangkat berapa biar hasilnya 81? Yaitu 3 pangkat 4. Ya, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Jadi tinggal dibalik aja untuk membuktikannya. 3 pangkat 4 balik lagi sama dengan 81. Gitu. Itu cara untuk membuktikannya. Oke. Kemudian bagaimana kalau ketemu soal yang seperti ini? Basis 8 log 4. 8 pangkat berapa biar hasilnya 4? Nah, ini agak sulit untuk mencarinya. Sehingga untuk memecahkan masalah seperti ini, kita membutuhkan sifat-sifat logaritma. Kita next ya. Oke, sifat-sifat logaritma. Yang pertama di sini, sifat yang pertama adalah basis A log A itu sama dengan 1. Kalau dilihat dari polanya, dia itu basis sama numerus, ini dia sama. Maka hasilnya adalah 1. Contoh, ketika di sini ada basis 3 log 3, ini kan sama nih. Sama-sama 3 angkanya. Basisnya 3, numerusnya 3, maka hasilnya adalah 1. Basis 3 log 3 hasilnya 1. Begitupun misalnya basis 4 log 4. Sama, dia juga hasilnya adalah 1. Gitu ya. Ini untuk sifat yang pertama.
Jadi basis dan numerusnya sama, maka hasilnya adalah 1. Contohnya seperti ini. Kemudian sifat yang kedua adalah basis A log 1 itu sama dengan 0. Contoh, basis akar 2021 log 1 itu sama dengan 0. Ya, sama begitupun kalau misalnya di sini numerusnya 1 dan basisnya lebih dari 0, maka di sini hasil logaritmanya adalah 0. Atau contoh lain misalnya 5 log 1. Berapapun basisnya, asalkan dia positif dan numerusnya 1, maka itu hasilnya adalah 0. Ya, begitupun sama misalnya 7 log 1. Sama, dia juga hasilnya adalah 0. Gitu ya. Jadi perlu dipahami sifat-sifatnya. Itu sifat pertama dan sifat yang kedua. Masih gampang ya, masih bisa dipahami. Oke, selanjutnya sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga di sini basis A log B kali C. Di sini kalau kita lihat numerusnya ini bentuknya perkalian. B kali C ya, BC ini artinya B kali C. Ketika numerusnya bentuknya perkalian seperti ini, maka bisa kita ubah menjadi bentuk penjumlahan logaritma. Menjadi basis A log B ditambah basis A log C. Syaratnya basisnya harus sama. Ketika di sini basisnya A, kan asal mulanya A. Berarti di sini basisnya harus A dan di sini juga basisnya harus A gitu. Kemudian B-nya dari mana? B-nya kan dari sini. Karena di sini numerusnya dikali, maka jadi ditambah. Begitupun C-nya dari sini gitu, ya. Begitupun kebalikannya. Ketika basis A log B ditambah basis A log C, kalau mau kita ubah numerusnya menjadi perkalian, ya menjadi basis A log B kali C gitu. Contoh, di sini basis 2 log 32. Kalau misalnya kita pakai cara manual, yang tadi, yang di slide sebelumnya, basis 2 log 32 itu hasilnya berapa? Dengan cara 2 pangkat berapa biar hasilnya 32? 2 pangkat 5. Gitu kan? Ini kalau secara manual, hasilnya adalah 5. Namun kalau misalnya kita menggunakan sifat, maka kita bisa ubah. Jadi, basis 2 log 32 itu berapa kali berapa? Yaitu 8 kali 4. 8 kali 4 kan 32. Nah, karena ini numerusnya kita ubah menjadi bentuk perkalian, maka bisa kita ubah lagi menjadi penjumlahan logaritma. Jadi seperti basis 2 log 8 ya, ingat perkalian numerus kita ubah menjadi penjumlahan logaritma. Berarti ditambah basis 2 log 4. Gitu ya. Nah, kemudian tinggal dihitung aja. Basis 2 log 8. 2 pangkat berapa biar hasilnya 8? Yaitu 2 pangkat 3. Begitupun ditambah basis 2 log 4. 2 pangkat berapa biar hasilnya 4? Yaitu 2 pangkat 2. Berarti hasilnya di sini 2. Gitu ya. Tadi 2 pangkat 3 hasilnya ada 8. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. 3 tambah 2 hasilnya adalah 5. Gitu ya. Oke, kemudian contoh yang keempat. Basis A log B per C atau B bagi C itu sama dengan basis A log B dikurang basis A log C. Nah, kalau yang di sini numerusnya dikali, sifat yang keempat di sini numerusnya dibagi. Ketika mendapatkan numerus yang dibagi,
maka bisa kalian ubah menjadi seperti ini, dikurang ya. Kalau numerusnya dikali itu jadinya ditambah logaritmanya. Ketika numerusnya dibagi, maka logaritmanya bisa kita ubah menjadi bentuk pengurangan. Sama ya, syaratnya lagi nih, ingetin, syaratnya basisnya harus sama. Gitu. Dan bisa dibalik. Ini ke sini atau ini ke sini. Sebagai contoh. Nah, di sini basis 3 log 18 dikurang basis 3 log 2. Masing-masing mempunyai basis yang sama. Sama-sama 3. Kemudian dia dikurang logaritmanya. Maka bisa kita ubah menjadi numerusnya pembagian. Ya. Jadi bisa dibalik. Kalau tadi kan yang awalnya basis 2 log 32 kita pencar lagi. Kalau ini basis 3 log 18 dikurang basis 3 log 2, karena basisnya sama, kemudian dikurang, maka numerusnya masing-masing bisa kita ubah menjadi bagi, yaitu 18 bagi 2. Basisnya jangan lupa, masih sama ya. Nah, basis 3 log 18 bagi 2 itu hasilnya 9. Jadi, basis 3 log 9. Hasilnya berapa? Bisa pakai cara manual lagi. 3 pangkat berapa biar hasilnya 9? 3 pangkat berapa biar hasilnya 9? Ayo, 3 pangkat 3. Nah, berarti pangkatnya ini merupakan hasil dari logaritmanya. Sorry, 3 pangkat 2. Salah saya, kurang fokus. 3 pangkat berapa biar hasilnya 9? Hasilnya adalah 3 pangkat 2. Gitu ya, maka hasil dari logaritmanya adalah ngambil dari sini. Hasil dari pangkatnya. Gitu ya. Oke, lanjut. Sifat yang ke-5. Di sini basis A log B pangkat N sama dengan N dikali basis A log B. Jadi, ketika kalian menemukan numerus yang ada pangkatnya, maka pangkatnya ini bisa kalian taruh di depan sini. Gitu. Nah, bentuknya jadi seperti ini. N-nya jadi pindah ke depan. Gitu ya. Dikalikan dengan si logaritmanya. Oke, sebagai contoh. Nah, di sini basis 2 log 32 ya, sama yang kayak gini. Kalau misalnya kita pakai manual kan 2 pangkat berapa biar hasilnya 32? Yaitu 2 pangkat 5. Oke. Kalau misalnya kita menggunakan sifat yang kelima, di sini 32-nya atau numerusnya kita ubah dulu menjadi bentuk perpangkatan. 32-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 5. Ya. Nah, jadi numerusnya ini jadi dia mempunyai pangkat. Nah, numerusnya ini mempunyai pangkat 5. Maka 5-nya ini bisa kita pindahkan ke depan menjadi seperti ini ya. 5-nya pindahkan ke depan. Kayak gini. 5. Kemudian dikalikan dengan logaritmanya, yaitu basis 2 log 2. Gitu. Nah, basis 2 log 2 itu seperti yang sifat pertama dilihat, itu hasilnya adalah 1. Jadi, 5 kali 1 itu sama dengan 5. Sama ya, hasil manual dengan menggunakan sifat yang kelima ini hasilnya sama. Oke, selanjutnya. Oke, sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 ini basis A pangkat M log B pangkat N. Di sini basis dan numerus sama-sama mempunyai pangkat. Maka cara perhitungannya adalah pangkat numerus per pangkat basis. Jadi jangan kebalik ya, ini dulu nih. N
per M, hasil dari pangkatnya, kemudian dikalikan dengan logaritmanya, yaitu basis A log B. Sebagai contoh, di sini ada basis 8 log 4. Basis 8 log 4, di sini kita menggunakan sifat yang ke-6, 8 kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat. 8 itu bentuk pangkatnya adalah 2 pangkat 3. Sedangkan 4 itu kalau misalnya kita ubah menjadi bentuk pangkat yaitu 2 pangkat 2. Nah, masing-masing kan masih punya pangkat nih. Berarti jangan lupa nih, pangkatnya 2 per 3. Ya. Jadi pangkat yang ini sama pangkat yang ini. Kecil ini, nggak muat. Nah, gitu ya. Jadinya 2 per 3, ya, dari sini ke sini, 2 per 3, dikalikan dengan logaritmanya, yaitu basis 2 log 2. Ingat, basis sama numerus sama angkanya, berarti hasilnya adalah 1. Berarti 2 per 3 kali 1, hasilnya adalah 2 per 3. Itu ya. Kemudian sifat yang ke-7. A pangkat basis A log B. Hasilnya adalah B. Jadi ketika basis perpangkatan bertemu dengan basis logaritma, karena dia sama, ini, maka hasilnya adalah cukup si numerusnya, yaitu B-nya. Sebagai contoh, di sini ada 2 pangkat basis 2 log 7. Nah, karena basis pangkat dengan basis logaritma ini sama, ya udah, berarti hasilnya adalah si numerusnya, yaitu 7. Gitu ya. Contoh yang ke-8. Oh, sorry, bukan contoh, sifat. Banyak salahnya ya saya hari ini ya. Oke, sifat yang ke-8. Basis A log B itu sama dengan, kalau misalnya basis A log B mau kita ubah atau kita putar menjadi basis B log A, maka bentuknya seperti ini. 1 per basis B log A. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau kalian putar atau ubah, tinggal tambahkan 1 per. Gitu. Sebagai contoh, nah di sini. Basis 8 log 2. Itu sama dengan berapa kalau misalnya kita pakai manual? 8 pangkat berapa biar hasilnya 2? Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya. Nah, untuk memecahkan hal tersebut, bisa kita ubah atau kita balik. Jadinya 1 per, nah ini kita balik nih. Jadinya basis 2 log 8. Nah, tetap ya, ada 1 pernya. 1 per, nah basis 2 log 8. Berarti 2 pangkat berapa biar hasilnya 8? Ayo kira-kira 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan hasilnya 8. Berarti di sini kita bisa tulis 3. Jadi 1 per 3. Gitu ya. Lanjut. Sifat yang ke-9. Di sini ada basis A log B dikali basis B log C dikali basis C log D. Nah, perlu diperhatikan ini perkalian logaritma ya. Perkalian logaritma. Ketika di sini yang terdekat itu sama nih, numerus dengan basis yang seberang ini sama, yang ini juga sama. Tuh. Nah, kan kelihatan ciri khasnya. Maka hasilnya adalah ujung sama ujung, yaitu basis A log D. Gitu ya. Contoh. Nah, di sini basis 3 log 2 dikali basis 2 log 5 dikali basis 5 log 9. Nah, kebetulan ini proporsinya atau posisinya itu dia udah enak. Udah enak gimana, Bu? Udah enak ini nih tuh. Jadi numerus sama basis yang seberangnya ketemu angkanya sama. Ini juga ketemu angkanya sama. Maka hasilnya adalah ujung sama ujung, yaitu basis 3 log 9. Nah, udah kayak gini, kita hitung dah. 3 pangkat berapa biar hasilnya 9?
3 pangkat 2. Gitu ya. Nah, kalau itu kan tadi pakai cara manual. Kalau yang ini pakai cara sifat, 3 pangkat 2. Jadi 9-nya itu diubah menjadi 3 pangkat 2 dulu boleh. Ya. Nah, habis itu ini ada pangkat kedepanin. Jadinya 2 kali basis 3 log 3. Basis 3 log 3 itu sama dengan 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Ya, sama aja ya hasilnya ya. Mau pakai cara manual ataupun menggunakan sifat, boleh. Yang penting nilainya harus sama. Gitu ya. Oke, next. Oke, masih sifat-sifat logaritma. Ini adalah sifat yang terakhir, yaitu sifat yang ke-10. Di sini bentuknya adalah basis A log B per basis A log C. Ini adalah pembagian logaritma. Kalau yang tadi itu numerusnya yang dibagi. Kalau ini pembagian logaritma total. Ketika ada basis A log B dibagi basis A log C, syaratnya basisnya harus sama. Maka hasilnya adalah basis C log B. Jadi dari bawah basis C log B ke atas. Gitu ya. Ngelihatnya dari sini, basis C log B gitu. Contoh, jika basis 2 log 3 itu sama dengan P dan basis 3 log 5 itu sama dengan Q, maka hasil dari basis 5 log 12. Berapakah kira-kira? Nah, di sini bisa kita ubah menjadi bentuk ini ya. Jadi ini kita bentuk dulu. Bentuk yang kayak gini ya rumusnya ya. Ini basis 2 log 3 sama dengan P dan basis 3 log 5 sama dengan Q. Hasil dari basis 5 log 12 adalah, bisa kalian tulis dulu. Nah, kayak gini dulu. Kayak gini dulu deh, biar gampang. Ditulis dulu basis 5 log 12-nya. Kemudian sama dengan, ingat ya, basisnya ini harus sama. Kemudian log bawah atas. Bawah atas itu tadi di sini kan basis C log B. Basis C log B. Berarti di sini basis 5 log 12. Tuh, sama ya, basis 5 log 12. Kalau misalnya bingung, ini kan basis 5 log 12. Terus kalian ubah. Saya manual deh, nih di sini. 5 log 12. Ya. Ini angka 1. Oke, biasanya kalau saya tuh tulis yang ininya dulu. Ini ya, log 12 dulu ya. Log 12. Log 12. Jadi numerusnya dulu per log basisnya, yaitu 5. Gitu ya. Jadi numerus per, kok 12 sih? Tuh, kurang fokus lagi ya. 5 maksudnya. Astaga, 5. Nah, ya, jadi numerus dulu baru basis. Jadi log 12 per log 5. Ya, dari numerus per basis. Oke, nah setelah kayak gini, sekarang kita tentukan ininya, basis yang di sini. Kan tadi syaratnya basisnya harus sama. Ya, caranya gini. Lihat di sini ada 2 log 3 sama dengan P. 2 log 3 sama dengan P dan 3 log 5 sama dengan Q. Ini dan ini kita kalikan. 2 log 3 kita kali, saya kalinya pakai titik aja ya, kalikan dengan 3, ini lihat di sini 3 log 5.
3 log 5. Oke, ingat sifat yang tadi ya, numerus sama basis seberangnya dia ternyata sama nih. Nah, tuh, sama ya. Berarti habis bisa kita coret. Berarti hasilnya adalah ujung sama ujung. Hasilnya adalah 2 log 5. Gunanya apa sih kita mengkalikan yang ini? Gunanya adalah untuk mendapatkan basisnya. Di sini kan hasilnya 2, basis 2 log 5 ya. Di sini hasilnya adalah basis 2 log 5. Maka karena di sini pakai basisnya itu 2, maka di sini kita ikutkan juga 2. Gitu. Gitu ya. Sebenarnya mah bisa aja kamu pakai basis 3 sama pakai basis 5 sesuai yang ada di sini. Boleh aja. Boleh dan nanti hasilnya pun akan sama. Cuman prosesnya nanti tahapannya akan berbeda gitu ya. Silahkan kalau misalnya mau dicoba iseng-iseng gitu. Oke, jadi itu cara menentukan untuk berapa naruh basisnya di sini. Setelah itu, setelah bentuk kayak gini, ternyata kita membentuk yang diketahui yang baru. Di sini kan 2 log 3 itu P. Saya ganti warna aja. 2 log 3 kan di sini P. Ya, berarti P dikali 3 log 5 itu kan Q. Nah, P dikali Q hasilnya adalah PQ. Nah, ya, jadi basis 2 log 3 itu P, basis 3 log 5 itu Q. Ini Q ya, bukan 4. Q. Oke, kemudian basis 2, kan ketika dikalikan akan menghasilkan basis 2 log 5. Dan basis 2 log 5 ini hasilnya adalah PQ. Jadi kita mempunyai persamaan yang baru atau diketahui yang baru, yaitu 2 log 5 sama dengan PQ. Nah, kita mempunyai diketahuinya yang baru. Oke, gitu ya. Jadi asal mulanya ini adalah seperti itu. Kita hapus lagi. Jadi sebenarnya untuk logaritma ini harus paham betul sifat-sifatnya gitu ya. Harus hafal juga kalau misalnya nanti udah sekolah offline gitu ya. Oke, yang terpenting adalah pelan-pelan untuk memahaminya. Oke, nah udah kayak gini, jadi basis 2 log 12 per basis 2 log 5. Sekarang tahap selanjutnya adalah kita lihat 12 itu ternyata bisa kita ubah lagi. Kan kalau pakai manual gini, 2 pangkat berapa biar hasilnya 12? Ada nggak kira-kira? 2 pangkat berapa ya biar hasilnya 12? Nggak ada kan? Nah, kalau nggak ada, makanya kita pecah. Pecahnya kayak gimana, Bu? Pecahnya yang menggunakan sifat yang tadi. Perkalian. Numerus yang dikalikan. Nah, gitu ya. Jadi, kalau lupa, saya ingetin lagi deh. Yang kayak gini nih. A log B kali C. Nah, ingat kan yang sifat sebelumnya? Ini kan numerusnya dikali. Maka bisa kita bentuk menjadi penjumlahan logaritma dong. Menjadi A log B. Karena dikali numerusnya, maka logaritmanya jadi ditambah A log C. Nah, gitu kan. Dan 12 ini kita pecah menjadi berapa kali berapa? 12 itu bisa 3 kali
4. 3 kali 4 kan 12 ya. Nah, dari kayak gini, ini artinya tuh numerisnya itu dikalikan. Jadi, numerisnya dikali itu menghasilkan 12. Ketika numerisnya dikali, maka kita bisa pecah menjadi penjumlahan logaritma. Menjadi gini. Basis 2 log 3 tambah basis 2 log 4. Gitu ya. Karena numerisnya dikali, maka bisa kita ubah menjadi penjumlahan logaritma. Seperti ini. Ya, ingat 3 kali 4 ini berasal dari 12 gitu. Kemudian kalau yang bawahnya mah tetap basis 2 log 5. Kenapa tetap Bu? Kenapa nggak kita pecah atau kita ubah? Gini ceritanya. Basis 2 log 5 ini tetap nggak kita ubah, nggak kita cacah-cacah. Kenapa? Karena basis 2 log 5 ini udah ada nih. Tuh ya. Ini udah ada. Basis 2 log 5 udah ada. Kalau tadi kan basis 2 log 12 mana? Basis 2 log 5, basis 2 log 3, nggak ada. Maka kita pecah. Kalau ini kan basis 2 log 5 udah ada, maka kita nggak usah pecah. Gitu ya. Sehingga, ini saya hapus dulu. Saya hapus lagi. Makan lahan ini ya. Oke. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kita lihat. Basis 2 log 3, cari di sini ada nggak? Basis 2 log 3 ada. Basis 2 log 3 ternyata hasilnya adalah P. Tulis P di sini, P gitu. Kemudian ditambah ini basis 2 log 4. 4-nya ini saya ubah dulu ke bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 2. Boleh diubah bentuknya seperti ini atau boleh juga dengan cara manual yang tadi. 2 pangkat berapa biar hasilnya 4. Gitu. Per basis 2 log 5. Basis 2 log 5 ada nggak di sini basis 2 log 5 yang diketahui? Ada tuh yang baru tadi. Basis 2 log 5 itu PQ. Nah, makanya bermanfaat kan yang tadi perkalian di sini. Nah, gitu. Jadi basis 2 log 5 ternyata PQ. Ya udah terus di sini PQ gitu. Nah, tinggal yang ini kan nih disederhanakan, dihitung lagi. Pangkat pada numerus kita tinggal pindahkan ke depan. Tuh. Ya, kenapa hasilnya 2? Karena di sini kan pangkat pada numerus itu kita pindahkan ke posisi depannya. Jadi dikalikan ya. Jadi pindah ke posisi sini nih. Tuh. Posisi itu ibaratnya mah ya, 2 kali. Kalau udah pindah berarti sisanya adalah basis 2 log 2. Nah, kemudian basis 2 log 2 itu kan hasilnya adalah 1. Berdasarkan sifat yang pertama tadi. Kemudian 1 dikalikan dengan 2. Ya hasilnya adalah 2. Gitu. Jadi ini hasilnya adalah P plus 2 per PQ. Oke, jadi ini adalah hasil endingnya untuk yang sifat ke-10. Oke. Selanjutnya, slide selanjutnya ada contoh soal nih. Contoh soal tambahan. Ya. Kalau tadi kan sifat, terus contoh, sifat, contoh, sifat, contoh. Kalau ini contoh soal tambahan. Oke, yang pertama di sini ada contoh soal nih. Basis 3 log 6 ditambah basis 3 log 9 dikurang basis 3 log 2. Perhatikan basisnya dulu. Basisnya 3, ini 3, ini 3. Wah, enak nih. Basisnya udah sama semua. Kemudian ditambah sama dikurang. Lihat lagi sifat-sifat yang tadi sebelumnya. Kalau ditambah, kemudian basisnya sama, maka numerusnya tinggal dikali. Yaitu 6 kali 9. Tuh, ya. Ini tetap sama loh, jangan sampai dihilangin. Basis 3 log dalam kurung 6 kali 9. Kemudian dikurang. Kalau logaritma itu dikurang, maka numerusnya dibagi. Maka dibagi 2. Gitu ya. Jadi basis 3 log dalam kurung 6 kali 9 bagi 2. Dikali, ini karena logaritmanya ditambah, kemudian dibagi karena di sini logaritmanya dikurang. Gitu ya. Udah deh tinggal dihitung. Hasilnya adalah di sini kalau dihitung-hitung hasilnya 27. Jadi basis 3 log 27.
3 pangkat berapa biar hasilnya 27? Kalau itu cara manual. Ayo, hasilnya adalah 3 ya. 3 pangkat 3 hasilnya 27. Kemudian contoh yang kedua. Di sini ada basis 2 log 100 dikurang basis 3 log 2 dikurang basis 2 log 25 ditambah basis 3 log 18. Lihat dulu basisnya. Basisnya 2, 3, 2, 3. Kemudian operasinya dikurang, ditambah. Gimana caranya? Kan kalau misalnya untuk penjumlahan logaritma atau pengurangan logaritma kan harusnya sejenis. Harus sama basisnya. Caranya gampang. Kamu kelompokkan aja yang sejenis. Basis 2 log 100. Kita tulis ya. Basis 2 log 100. Log 100. Oke. Kemudian udah nih ya, udah. Terus kita cari yang sejenis. Yang basisnya sejenis, basisnya sama-sama 2. Mana ya? Oh, ini. Basis 2 log 25. Depannya apa? Depannya adalah dikurang. Ya ikutan juga dikurang. Nah, gitu. Basis 2 log 25. Gitu. Kemudian, ini kan udah. Sekarang yang ini nih. Basis 3 log 2. Basis 3 log 2 di sini operasinya depannya adalah dikurang. Berarti ikutan dikurang depannya. Pokoknya ikutin aja depannya. Basis 3 log 2. Kemudian yang sejenis adalah ini. Basis 3 log 18. Basis 3 log 18 depannya dijumlah. Berarti ikutan depannya juga dijumlah. Basis 3 log 18. 18. Nah tuh. Ya. Jadi kalian kelompokkan kayak gini, gitu. Nah, ini pun kalau misalnya agak ribet, ini bisa kalian balik aja. Ini tetap basis 2 log 100 dikurang basis 2 log 25 ini saya pindahin aja nih, yang depannya positif saya pindahin ke sini ya, positif basis 3 log 18. Ini saya ganti posisinya dia biar agak depanan, biar ngitungnya agak enak. Kemudian ini baru yang ini, jadi tuker. Ini basis 3 log 2 itu depannya kan min, berarti min basis 3 log 2. Nah, jadi bisa seperti ini, bisa seperti ini. Tapi ini saya ubah yang kayak gini. Kenapa? Karena enak. Tuh, sama-sama dikurang. Kemudian ini juga sama-sama dikurang. Gitu, ya. Nah, jadinya seperti ini. Tara, ya. Jadi dikelompokkan dulu yang sejenis. Udah kayak gini, kan enak. Basisnya masing-masing sama. Kalau yang ini kan basis 2. Basis 2 kemudian logaritmanya dikurang. Maka numerusnya tinggal dibagi. Jadi basis 2 log 100 bagi 25. Begitupun yang ini, basis 3. Basis 3 logaritmanya dikurang. Maka numerusnya tinggal dibagi, yaitu basis 3 log 18 bagi 2. Tinggal dihitung dalam kurung, 100 bagi 25 itu 4, 18 bagi 2 itu 9. Jangan lupa ikutin basisnya masing-masing. Ini basis 2 log 4, yang ini basis 3 log 9. Tinggal dihitung aja berarti. 2 pangkat berapa biar hasilnya 4? 2 pangkat 2. Kemudian 3 pangkat berapa biar hasilnya 9? 3 pangkat 2. Oke, jadi 2 tambah 2. Hasilnya adalah 4. Gitu ya. Oke, jadi seperti itu.
Contoh yang ketiga. Ini saya hapus dulu. Karena kalau menurut saya kalau nggak nyoret-nyoret tuh kayak ada yang kurang gitu ya. Seperti tadi tuh saya kelupaan mulu jadi kurang fokus. Karena udah terbiasa coret-coret ya. Jadi kalau misalnya ngitung MTK tuh saya paling demen nyoret-nyoret, nyoret angka. Oke, kita hapus dulu. Oke, sip. Dah. Contoh yang ketiga. Nah, di sini dia bentuknya apa nih? Coba teliti. Oh, ternyata bentuknya perkalian. Kemudian lihat tuh basis numerus dah tuh. Maksudnya lihat basisnya. Basisnya di sini ada 4, ada 3, ada 25. Wah, beda semua. Kemudian operasinya dikali. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita perhatikan dulu basisnya. Ada basis 4. 4 kalau misalnya kita bentuk pangkat bisa nggak ya? Bisa. Kemudian 3. Kalau 3 kita bentuk pangkat nggak bisa. Kemudian 25 kalau misalnya kita bentuk pangkat bisa ya. Diubah jadi seperti ini ya. Jadi 4 itu bisa kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat. Menjadi 2 pangkat 2 itu kan 4. Kemudian 9, 9 si numerusnya. Kita ubah juga ke bentuk pangkat yaitu 3 pangkat 2 itu kan hasilnya 9. Kemudian dikali basis 3-nya tetap, kemudian 125. Berapa pangkat berapa biar hasilnya 125? Kalau kita ubah jadi pangkat, yaitu 5 pangkat 3. Dikalikan dengan 25, basis 25 ini, yang ini kita ubah ke bentuk pangkat menjadi 5 pangkat 2. Log 16. 16 ini kalau misalnya kita bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 4. Sorry, gitu ya. Jadi, angka berapapun kalau misalnya basisnya semua beda, ya, basisnya semua beda, angka berapapun, kita coba dulu menjadi pangkat. Kita ubah jadi pangkat. Kalau ini kan basisnya sama, enak, nggak usah kita bentuk pangkat. Kalau ini basisnya berbeda, kemudian berapapun angkanya kita usahakan dulu ke bentuk pangkat, ubah ke bentuk pangkat, gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini, ingat sifat yang sebelumnya. Ini bisa kita ubah ya, numerus sama basis masing-masing punya pangkat, berarti 2/2. Nah, terus di sini ya, 2/2 dikalikan dengan logaritmanya, yaitu basis 2 log 3. Kemudian ini juga, kalau ini kan tinggal ke depan aja kan. Tinggal taruh ke depan sini. Berarti 3 dikalikan dengan logaritmanya, basis 3 log 5. Kemudian yang ini numerus punya pangkat, basis juga punya pangkat. Berarti 4/2. 4/2 dikalikan dengan si logaritmanya, yaitu basis 5 log 2. Gitu. Nah, 2 bagi 2, habis ya. 1. Kemudian dikalikan 3, kemudian dikalikan 4 bagi 2. Jadi, yang angka-angka yang depan saya kelompokkan dulu jadi seperti ini. Tuh, 2 bagi 2, 1. Kemudian dikalikan 3, kemudian dikalikan 2. 4 bagi 2 kan 2 gitu. Kemudian sisanya baru si logaritmanya. Basis 2 log 3 dikali basis 3 log 5 dikali basis 5 log 2 gitu. Nah, tinggal dihitung ya. 1 kali 3 kali 2 itu hasilnya 6. Kemudian ini kita lihat lagi perkalian logaritma. Perkalian logaritma, oh ternyata ada yang unik nih. Nah, dilihat ya. Numerus sama basisnya seberangnya mempunyai angka yang sama. Tuh, bisa kalian tandakan dan bisa kalian coret. Set, set, habis. Maka hasilnya adalah ujung ketemu ujung. Berarti basis 2 log 2. Tuh, ini 6 dari 1 kali 3 kali 2. Gitu ya. Basis 2 log 2 itu berdasarkan sifat yang pertama, itu hasilnya adalah 1. Berarti 6 kali 1 hasilnya adalah 6. Seperti itu. Jadi harus benar-benar teliti dan memahami sifat-sifatnya. Oke?
Oke, slide terakhir. Thank you, terima kasih banyak sudah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Oke, silahkan kerjakan tugas hari ini yang sudah saya share di classroom ya. Semoga hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Oke, tetap selalu jaga kesehatan kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.